Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Apapun Nabi ayyuhal musamilal kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dan pemirsa Suara Nabawi dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini saya kembali bisa hadir menyapa Anda semuanya, dan kami hadir saat ini dalam program terbaru kami, yaitu program Sang Inspirator. Apapun Nabi yang musamilal kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada, siapa bilang keterbatasan itu akan mencegah atau menghalangi seseorang untuk menjadi seorang yang berprestasi. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu kreativitas tanpa batas dari sang disabilitas, ya. Nah, nanti Anda pun bisa bergabung di layanan kami, baik itu di jalur SMS, kemudian Telegram ataupun WA, yaitu di nomor 081249081240. Nah, untuk kali ini siapakah sang inspirator kita? Nah, telah hadir dan duduk di samping saya akan sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikenalkan dulu. Ini namanya siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Saya berasal dari daerah Semanggung Grati, Kabupaten Tasmawa. Dan aktivitas saya sehari-hari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Unmer Pasuruan. Seperti itu saja. Oke, baik. Kalau boleh tahu ini kelahiran tahun berapa? Panggilannya masih Denny ya? Denny. Saya kelahiran tahun 95 bulan Januari. Berarti tahun ini sudah masuk usia ke berapa? 25. Udah masuk usia ke-25 ya. Baik, ahbabun nabi ayyuhal musamilal kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana yang tadi saya singgung, yaitu tema yang kita angkat kali ini, kreativitas tanpa batas dari sang disabilitas, ya. Jadi sebagaimana yang Anda ketahui, mungkin teman-teman yang menyimak di streaming kami, jadi beliau adalah seorang yang tunanetra, ya. Tapi walaupun beliau memiliki keterbatasan, tapi banyak hal yang patut untuk kita pelajari, ya, dari seorang Denny Kurniawan. Baik, tadi sempat disinggung sebagai seorang mahasiswa ya. Oke, selain sebagai seorang siswa, mungkin bisa diceritakan sama teman-teman kesibukan lain dari Mas Denny. Iya, mungkin saya ceritakan dari proses mulai kecil ya, Ustadz Zen ya. Karena kalau langsung saya ceritakan spontanitas kan, masa sih kan seperti Iya, itu. dan Nah, orang-orang bakal bertanya-tanya ini. betul. Kecilnya seperti apa? Jadi, Oke, bisa Ahbabun diceritakan. Nabi, saya dari lahir memang sudah divonis sebagai seorang tunanetra. Yang mana seorang tunanetra adalah orang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan pada indera penglihatannya. Saat lahir, kedua orang tua saya sebenarnya belum tahu kalau saya itu tunanetra, Ustadz Zen. Iya, iya. Jadi baru tahunya orang tua saya itu sekitar saya usia 1,5 bulan. Jadi ketika namanya bayi saat usia 1,5 bulan itu kan biasanya ada suara apa, ada suara orang memanggil kan sudah respon ya. Betul, betul. Tapi saat itu saya tuh bisa respon, tapi mengarahnya ke arah yang salah. Jadi kayak misalkan Ustadz Zen manggil dari sebelah kiri saya gini kan, tapi saya meresponnya ke arah kanan. Nah, itu akhirnya membuka bentuk pertanyaan dari kedua orang tua saya. Akhirnya saya diperiksakan di salah satu rumah sakit mata di Surabaya. Memang baru diketahui kalau saya tunanetra. Seperti itu. Nah, pada dasarnya apa yang menjadikan penyebab saya tunanetra? Yang pasti sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Namun ini juga perlu menjadi catatan, selain itu dulu orang tua saya sempat mengkonsumsi obat-obatan
toko masa-masa saya Ketika hamil. hamil. Ketika orang tua saya hamil. Namun dengan keadaan saya yang tunanetra, orang tua saya awalnya tidak berputus asa ya. Bagaimana caranya supaya saya tuh bisa melihat, melihat gitu kan. normal. Saya mau dioperasi, bahkan sampai ke, mohon maaf, sampai ke alternatif non medis. Tapi pada akhirnya nihil, tidak ada yang berhasil. Tapi karena memang sudah kehendaknya Allah ya. Nah, saat itu saya masih belum tahu apa-apa Ustaz Zen karena masih bayi ya. Cuman itu cerita. Nah, setelah saya usia 5 tahun, saya mulai sekolah di salah satu SLB di Kota Pasuruan. Yang mana emang saya dari kecil ikut sama nenek dan kakek saya di Ngrati Ustaz Zen. Jadi usia 6 bulan, karena kedua orang tua saya ini ada kesibukan kerja, sehingga saya harus dititipkan ke nenek dan kakek yang ada di Ngrati. Sampai besar pun akhirnya menetap di Ngrati, sedangkan orang tua berada di daerah Wonokoyo Beji Ustaz Zen. Nah, proses sekolah saya bertumbuh dan berkembang dari SLB mulai TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, banyak sekali ahbabun Nabi perlakuan diskriminasi yang sebenarnya saya dapatkan saat SD dari perlakuan tetangga yang teman-teman sebaya, bagaimana mereka mendiskriminasi saya tidak boleh main dan sebagainya. Tapi saya kembali lagi kepada diri saya, yang disebut diskriminasi itu sebenarnya dari kita sendiri yang mengartikan. Kenapa seperti itu? Contoh gini, misalkan Mas Zen ngajak Mas Raka ngopi gitu ya, kok saya nggak diajak? Apa karena saya nggak bisa melihat? Nah, begitu kan? Itu adalah mungkin bentuk diskriminasi bagi saya. Iya, berarti karena saya nggak bisa lihat mungkin Mas Zen malu dengan saya. Tapi nggak semua orang berpikiran seperti itu. Misalkan, kenapa Mas Zen nggak ngajak saya? Mungkin saat itu Mas Zen ada keperluan penting sama Mas Raka, sehingga saya nggak berpikiran, oh ya sudah berarti nggak ada urusan dengan saya, makanya nggak ngajak saya. Itu adalah bentuk non diskriminasi. Jadi diskriminasi sebenarnya dari diri kita sendiri. Nah, saat SD, perlakuan diskriminasi saya dapatkan dari teman-teman sebaya di lingkungan rumah, tapi selalu termotivasi ya Mas Zen ya, oleh keluarga, termotivasi oleh beberapa orang lah, kan nggak semua yang mendiskriminasi ya. 70% masih berbaik dengan saya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya di SD itu saya bisa meningkatkan prestasi. Saya sempat menjadi juara favorit lomba Pildacil tingkat kecamatan di tingkat kecamatan Grati ya. Lanjut SMP itu saya juga sama di SLB di Kota Pasuruan. Perlakuan diskriminasi sudah tidak saya dapatkan lagi, meskipun sebenarnya sering ya. Ketika saya ngaji, sendal saya disembunyikan sama teman. Buat saya wajar lah. Saya buat itu adalah mereka iseng ke saya. Kadang nun sewu Mas Zen. Saat itu saya masih belum bisa menggunakan sarung sendiri gitu kan. Sarung saya dilepas. Yang bisa saya lakukan ya cuman nangis, nggak ada perlawanan karena nggak bisa menggunakan sarung sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Allah selalu memberikan kekuatan di situ. Dari SMP kelas 3 saya sempat juara 2 lomba Olimpiade Matematika se-Jawa Timur khusus tunanetra. Luar biasa. Juara berapa tuh? Juara 2. Juara 2 ya. Juara 2. Oke, Mas Denny, ini Anda mengetahui atau sadar kalau Anda itu tidak sama dengan orang lain itu sejak usia berapa? Sejak saya usia 8-9 tahunan. Baru sadar kalau saya memang mempunyai keterbatasan di mata. Jadi dulu waktu saya TK itu sempat bertanya-tanya, kan alat tulis kita kan berbeda ya Mas Zen ya. Kita pakai huruf braille tulisannya. Nah, ketika Bapak Ibu guru mengajarkan di sekolah itu saya bertanya-tanya, loh teman saya kok pakai pulpen, pakai pensil, kok saya enggak gitu kan. Karena sebelum saya sekolah pun saya sudah memegang namanya pulpen, pensil itu sudah memegang. Tapi ya cuman coret-coret gitu kan. Akhirnya ketika sekolah bertanya-tanya, kenapa kok mereka pakai ballpoint, kenapa saya kok pakai pensil gitu. Akhirnya terus itu bertanya-tanya, tapi tidak saya tanyakan kepada siapapun gitu kan. Akhirnya saya kelas 1 SD ketika ada pemadaman listrik, itu saya baru sadar
kok orang-orang panik ya ada pemadaman listrik, tapi kok saya biasa gitu. Iya, iya itu benar. Tapi masih bertanya-tanya, kenapa ya? Kan karena waktu itu masa-masa anak kecil kan berpikirnya spontan ya. Waktu itu saya juga penonton salah satu film di televisi, pendengar lah. Apakah aku itu jenius kayak ini ya? Bisa hidup dalam kegelapan. Sempat berpikir kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya saya kelas 2 SD, mungkin usia 8 tahun pertengahan lah ya. Saya baru sadar itu ketika saya jalan jatuh gitu kan, karena selama ini kan saya digandeng tuh sama orang, saya kira semua orang itu digandeng juga, tapi karena saya waktu itu harus terpaksa jalan sendiri di sekolah, akhirnya saya jatuh di salah satu selokan. Innalillahi. Nah, baru saya sadar, ya Allah, berarti ini yang saya disebut, maaf biasanya kan kalau orang Jawa yang menyebutkan mripate ndak normal gitu kan, berarti ini ternyata bahasa mripate ndak normal tuh seperti ini gitu. Seperti itu Sazen. Oke, sejak kecil belum pernah melihat ya. Belum pernah sama sekali. Belum pernah melihat. sama sekali. Oke, kalau boleh tahu ini satu keluarga berapa bersaudara? Satu keluarga saya 2 bersaudara. Saya putra yang pertama, kelahiran tahun 95, terus adik saya kelahiran tahun 2000, alhamdulillah perempuan. Normal. Oke, Seperti orang tua itu. juga Orang tua ya? normal, ya. Masya Allah. Baik. Tadi sempat disinggung apa namanya? Ketika kecil ya bagaimana masa sulitnya. Nah, Mas Denny sejak usia berapa bisa mandiri untuk bisa menggunakan apa namanya? Pakaian sendiri, sarung sendiri. Itu sejak usia Kemandirian berapa? itu biasanya kalau teman-teman yang bisa melihat, biasanya kan visual ya, artinya melihat bagaimana ketika ibunya memasangkan baju, bagaimana ketika ibunya memasangkan celana, kan akhirnya bisa sendiri. Sedangkan saya butuh banget pengajaran yang spesifik, pengajaran yang khusus gitu kan. Saya jujur saja terlambat, Ustaz Zen, baru bisa menggunakan baju, celana itu baru kelas 4 SD. Bayangkan ya. Padahal anak pada umumnya mungkin usia TK sudah bisa sendiri gitu kan. Tapi saya baru kelas 4 SD karena baru di situ saya baru diajarkan secara spesifik sama keluarga gitu. Kalau sarung jujur baru bisa itu kelas SMA. Kenapa kalau sarung kok lama untuk Sebenarnya bisa sudah menggunakan? diajarkan ya dari kecil. Caranya gimana, harus diginikan gitu kan. Apa dijepit gini gitu kan. Iya, betul. Tapi selalu yang sini tuh nggak pas. Nggak pas. Oke, itu untuk Itu. menggunakan pakaian ya. Iya. Kalau untuk ngambil barang-barang miliknya Mas Denny itu gimana itu? Kalau ngambil barang milik saya sendiri mulai kecil sudah bisa ya. Mulai TK mungkin saya masih ingat. Dulu tuh saya pengkoleksi non sewu. Meskipun kecil ini waktu kecil meskipun nggak bisa lihat itu pengkoleksi mainan-mainan elektronik. Jadi saya punya banyak handphonean, terus robot-robotan punya, sehingga saya bisa memahami ketika ditaruh di mana sih robot-robotannya saya, ditaruh di mana sih mobil-mobil saya gitu. Nah, cuman sampai sekarang sih harus seperti itu ya. Ahbabun Nabi kalau punya keluarga yang tunanetra atau memiliki kekurangan di penglihatan, kalau misalkan memindah barang di suatu tempat, ya teman-teman tunanetra harus dikasih tahu karena kalau tidak dia akan kaget gitu. Jadi kayak misalkan di studio Suara Nabawi yang saya tahu kan ketika kita masuk langsung ke kanan kan ruang siaran ya, tempat siaran. Tapi kalau misalkan dipindah dan saya nggak dikasih tahu ya pasti kaget gitu. Loh, kok gini gitu. Dan pasti akan mengganggu ke psikologi sebentar. Karena nggak biasa kan soalnya. Tapi kalau sebelumnya sudah dikasih tahu, Dan ruang siarannya pindah ya dari arah pintu yang biasanya ke kanan, kamu harus maju dulu ke depan 5 langkah mungkin baru ke kiri. Nah, ketika saya masuk ya sudah langsung praktek, langsung saya hafalkan seperti itu. Oke, baik. Mas Denny sejak kecil belum pernah melihat Belum pernah dunia, melihat. ya. Iya. Oke. Pernah membayangkan bagaimana seorang manusia itu membayangkan Kalau bagaimana membayangkan sering ya. membayangkan tapi ya. Membayangkan. Masya Karena
Ya inilah kesempatan Allah buat saya mungkin ketika saya tidak diberi fungsi mata, tapi saya yakin insya Allah Allah memberi yang terbaik di situ gitu kan. Betul. Sehingga ngapain kita harus menyerah dengan keadaan? Yang penting kan apa yang masih saya bisa gunakan seperti mulut, tangan, kaki masih bisa digunakan buat ibadah juga gitu. Tapi jujur Mas Zen, mungkin Ahbabun Nabi pernah nanya ya, mungkin Mas Zen sendiri pernah nanya gitu kan. Saya sendiri pun bingung kalau ada orang yang nanya gini, apakah kamu nggak pernah pengen menjadi orang yang bisa melihat? Pasti pernah Mas Zen bertanya seperti itu kan. Jujur nggak tahu kenapa nggak pernah saya mempunyai keinginan kapan saya bisa melihat, nggak pernah. Tapi kalau kondisi tertentu, namanya manusia kan ya ada kalanya emosional itu kan stabil ataupun labil ya. Kadangkala saya mengeluhnya gini, ketika saya naruh barangnya kecil, mungkin contoh seperti flash disk atau memory card gitu kan. Tiba-tiba waktu saya ambil gini, misalkan ngambilnya terlalu keras, kan langsung jatuh dia kan. Nah pas jatuh, saya raba-raba gini nggak ada dan nggak ada orang yang bantu, pasti ada mengeluh kayak, ya Allah aku apa nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau kapan saya bisa melihat, alhamdulillah nggak pernah terbetis di otak saya. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Anda untuk bisa melihat. Amin, insyaallah. Siapa sosok pertama yang ingin Anda lihat? Ibu saya. Ibu dan nenek saya. Ibu dan nenek. Karena apa? Ibu dan nenek saya itu merupakan orang perempuan terkuat yang saya kenal. Artinya apa ya? Tidak pernah lelah dalam membimbing saya, meskipun di belakang saya juga ada kakek, ada saudara yang lain ya. Tapi ibu dan nenek selalu memperjuangkan yang terbaik buat saya. Jadi jujur saja Mas Zen, waktu saya mau sekolah dulu selalu bertentangan dengan keluarga dari ayah. Nah, apa ya, bertentangannya ya karena harus dipahami, nggak boleh disalahkan juga kan. Buat apa disekolahkan, anak nggak bisa lihat. Sampai saya tuh sempat waktu itu sembunyi-sembunyi. Jadi yang mendukung saya sekolah itu hanya keluarga dari ibu, nenek sama kakek dan ibu dan beberapa keluarga yang lain di belakang. Sempat sekolah itu sembunyi-sembunyi dan keluarga dari bapak saya itu baru tahu waktu saya sudah kelas 2 SD. Ini sejak kecil orang tua sudah berusaha, berupaya untuk Insya bisa Allah. menyembuhkan ya. Betul. Nah, kalau saat ini Mas Denny, apakah masih ada keinginan atau ada upaya untuk ingin berobat? Barangkali masih ada cara untuk bisa melihat seperti Kalau orang-orang normal keinginan mungkin sempat ada ya. Tapi karena pernah mendapatkan jawaban dari salah satu dokter. Apa jawabannya? Waktu itu saya kelas 5 SD. Jadi waktu saya sekolah kelas 5 SD sekitar insya Allah tahun 2004-2005, ada salah satu programnya televisi, kan ada kan program televisi yang pingin membantu mengoperasi teman-teman yang mempunyai kekurangan gitu kan. Datang ke sekolah dan pihak sekolah pun mengiyakan membawa beberapa teman-teman yang netra saat itu. Ada 3 orang dibawa ke salah satu rumah sakit di Malang. Ketika dokter itu melihat mata saya, memang yang sini masih berfungsi Mas Zen, yang kiri masih berfungsi, sehingga kalau misalkan kayak ngantuk, kayak pusing itu masih bisa ngerasa. Tapi kalau yang sini sudah tidak sama sekali. Cuman mata yang sini tuh selalu berkeluar air. Cuman pernah saya tanya ke salah satu ustadz, insya Allah air yang keluar tuh bukan air najis, makanya ketika saya gini katanya nggak dipermasalahkan gitu. Soalnya kan memang nggak ngecap katanya gitu. Nah, katanya dokter, mata yang ini tuh masih bisa disembuhkan sebenarnya. Yang sebelah kiri masih bisa disembuhkan dengan mata baru donor. Jadi dengan mata donor. Untuk yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kiri. Tapi kalau menggunakan mata sendiri, mata saya yang ini bisa disembuhkan, dioperasi, tapi kemungkinan besar 10 tahun kemudian akan menjadi tunanetra lagi. Waktu itu saya ditawari, gimana Mas Denny, apa mau dioperasi atau enggak? Saya mikir, kalau misalkan saya bisa melihat hanya 10 tahun, terus bagaimana? Ya lebih baik saya nggak bisa melihat sepanjang hidup. Kenapa seperti itu? Karena gini Mas Zen, orang yang tidak bisa melihat dari lahir sama orang yang tidak bisa melihat ketika sudah pernah melihat, minimal sudah pernah
dewasa lah ya, mungkin waktu kelas 5 SD kecelakaan menjadi tunanetra, itu akan berbeda cara orientasi mobilitas, cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kan kaget, ya Allah, biar aku ndak ngini, saiki kok ngini. Pasti mengeluh itu jauh lebih banyak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi makanya ketika dokter ngomong seperti itu, daripada saya di operasi hanya 10 tahun, sebenarnya ndak melihat sama sekali. Kalau misalkan, tadi kan Mas Zen pertanyaannya apakah ada keinginan gitu ya. Misalkan ada yang mau donor mata, mungkin lebih baik saya tolak Mas Zen. Karena sudah nyaman di kehidupan seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Seperti Oke, itu. baik. Tadi baru bisa pakai sarungnya SMA ya. Iya. Alhamdulillah sudah kenceng ya. Oke, sekarang usia 25. 25. Denny ya. Iya. Aktivitas apa yang paling sulit hingga saat ini untuk Anda lakukan secara mandiri dengan keterbatasan Anda yang Anda miliki saat ini? Nyebrang jalan Mas Zen. Loh iya, jadi gini. Teman-teman tunanetra yang mungkin orientasi mobilitasnya sudah bagus, termasuk Mas yang pernah kesini yang Mas Zen ceritakan itu ya. Nah itu kan orientasinya mobilitasnya kan udah bagus. Sehingga kami kemana-mana sendiri itu sudah berani dengan menggunakan tongkat dan handphone bicara gitu kan. Sehingga kami mampu pesan kendaraan online, kita bisa melihat uang itu berapa, ada di aplikasinya gitu kan. Ada. Cuman kalau kita nyebrang, bagaimanapun tetap butuh sama orang gitu. Jadi kalau misalkan saya sering Mas Zen, saya ke Surabaya gitu ya, nyampe di Bungur kan turun, terus kita pesen kendaraan online, kita nunggu di halte Gudang Garam, kan jalan tinggal lurus aja. Orang-orang kan pasti banyak yang nolong kan. Awas Mas, ke kiri, kanan dikit, pasti ada gitu. Tapi kalau pas nyebrang, pas gak ada orang. Saya pernah soalnya di daerah Tropodo Sidoarjo kalau nggak salah. Mau pulang, kendaraan online waktu itu belum ada ya, tahun 2012. Mau nyebrang, nggak ada orang sampai hampir 1 jam Mas Zen. Ya Allah, ya sudah nggak apa-apa gitu. Ini dari dulu memang nggak pernah pakai alat bantu seperti tongkat atau Kalau tongkat, alat-alat yang lain. saya selalu pakai, tapi kalau keluar kota, Kalau untuk dalam kota, enggak. Sebenarnya itu hal yang terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman tunanetra ya Mas Zen ya. Karena kan tongkat itu adalah pembantu kita, tongkat yang mengajarkan, yang mengasih tahu kita mana kanan, mana kiri, di kanan kiri kita ada apa gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau di pastoran sendiri saya nggak mau bawa tongkat seperti itu. Cuman lemahnya yang jadi permasalahan ketika kita nggak bawa tongkat, orang nggak bakal tahu kalau kita itu nggak bisa lihat. Pernah satu cerita, saya pulang kuliah kan biasanya kan saya sendiri tinggalnya kan di kota ya. Cuman waktu itu pengen pulang ke Grati, langsung naik bis. Kesalahan saya juga nggak ngeraba-ngeraba gitu kan. Hampir nuduhin hampir orang itu mau saya dudukin Mas Zen. Ya orangnya marah gitu kan. Nggak tahu kalau saya nggak bisa lihat gitu. Akhirnya saya minta maaf karena perempuan ya, Bu mohon maaf saya nggak tahu. Loh, saya kan nggak bisa lihat nak gitu. Satu dapat rezeki dari Allah di situ Mas Zen. Bisnya udah dibayarin, sama orangnya dikasih uang. oke ini untuk urusan bayar membayar. Ya. Gimana Anda bisa membedakan ini uang 1.000, ini 2.000, 5.000? Kalau itu gimana? dulu sebelum ada aplikasi pembaca layar, saya biasanya sempat tanya ke orang dulu. Jadi misalkan saya mau berpergian jauh, saya menyiapkan uang 100 misalkan ya. Mas Zen, saya tukar ke jenengan, misalkan gitu. Mas Zen, saya tukar ke jenengan 10 ribuannya 3, terus sisanya kasih 2 ribuan atau 5 ribuan. Nah, uang 100 tadi kan pecah kan? Nah, misalkan sampean bilang, ini Mas Denny yang 10 ribuan 3, yang 5 ribuan 4, terus sisanya 2 ribuan semua. Nah, biasanya saya beda-bedakan. Yang 10 ribuan permisi saya taruh yang sini, terus yang 5 ribu saya taruh sini, terus yang 2 ribuan biasanya saya taruh sini. Sehingga pernah ada kejadian Mas, saya nggak tahu memang mau dibohongin atau mau memang hanya digoda ya. Saya berusaha husnuzon saja. Waktu mau bayar ke Surabaya kan perjalanan, saya kasih 15.000 kan orangnya. Katanya kondekturnya, kurang Mas, uangnya sampean ini cuman 10.000, 5 ribuan 2. Loh, nggak bisa Pak, itu 10.000 sama 5.000. Enggak Mas, yang bisa melihat lo saya, gitu kan ya.
Loh ya apa sih? Wong tempatnya lo tak bedakan gitu. Akhirnya ada orang yang belani saya. Pak, jangan digoda, anak nggak bisa lihat. Karena akhirnya dia alibinya, nggak tahu alibinya, nggak tahu memang saya. Nggak bu, aku hanya biasa guyoni anak ini gitu. Oke, Seperti ini itu. sejak kecil memang ada di apa namanya sekolah SDLB ya. Luar biasa, di Baik sekolah itu luar biasa. saya sendiri belum tahu bagaimana cara apa namanya pengajaran, Pengajaran. cara belajarnya seperti apa. Iya. Nah untuk apa namanya gimana cara untuk menghafalkannya gitu ya. Kemudian seperti apa ujiannya ini mungkin bisa diceritakan untuk Oke. orang-orang yang belum tahu. Iya. Jadi ketika di SD, SMP dan SMA Ahbabun Nabi, saya belajar itu menggunakan huruf Braille. Jadi tadi seharusnya saya bawa ya biar praktek ya. Jadi kita medianya itu pakai alat namanya Rigled. Bentuknya itu kayak parut panjang, terus dijepit gini kan, dijepit. Alat tulisnya namanya stylus, bentuknya kayak ballpoint tapi pendek. Bawahnya sini kayak jarum, jadi ditusuk-tusuk gini. Ada tandanya sendiri kalau A itu titik berapa, kalau B itu titik berapa, C titik berapa. Terus kalau misalkan pakai angka, itu tanda angka itu bagaimana, seperti itu. Nah, dulu waktu bagaimana cara menerima materi, biasanya guru itu dikte. Jadi contoh kayak misalkan IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, misalnya gitu ya. Jadi gurunya tuh dikte per kata gitu. Alhamdulillahnya guru-guru luar biasa itu telaten banget gitu. Terus kalau ujian itu tergantung mata pelajaran dan tergantung guru Mas Zen. Ada guru yang nggak mau ribetnya itu karena waktu itu yang tunanetra ada 4 orang ya, teman sekelas saya. Nggak mau ribetnya itu misalkan Mas Zen yang baca ada soal pilihan A sampai D, kita pakai tangan. Kalau misalkan saya mau jawab A, ya tangannya gini. B gini, C, D. Dan itu pertanyaan dibacakan. Ya, jadi contoh. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? A, orang per orang. B, orang dengan apa? C dengan apa? D apa? Misalkan saya mau jawab gini. Nah, ini teman-teman tunanetra itu sebenarnya sama dengan orang-orang yang lain ya. Apakah tunanetra bisa nakal, bisa contekan? Bisa. Caranya Jadi gini, kita kan duduk bersampingan. Iya. Gitu kan? Sehingga kita pakai injakan kaki gini. Kalau misalkan jawaban yang benar tuh C, kita nginjek teman kita tuh 3 kali gini. Gini. Saya pernah sampai saya malu waktu itu kenangan sama guru saya, kelas 6 Mas Zen. Kelas 6. Sepertinya guru saya itu sudah tahu taktiknya saya dan teman-teman ya. Sehingga guru saya tuh kakinya diginikan gitu kan. Saya pas mau gini. Hei nyapo kok segel kusing diicak. Ya Allah, akhirnya Itu trik dari siapa? Apa dulu-dulunya memang seperti itu atau ini budayanya teman-teman tunanetra di situ. Oh gitu, ya. Baik itu untuk ujian yang ada opsi. Yang ada opsinya. Betul. Tapi Kalau untuk, misalkan ISAE, kita disuruh keluar satu-satu. Jadi nanti langsung dijawab. ya, lisan. Dan itu biasa dulu waktu SD itu yang paling saya benci. Saya kan langsung jawab ya. Saya tuh dulu orangnya grogian Mas Zen. Ketika ditanya apa, mungkin pas belajar tadi ingat tapi pas nyampe di depan guru tuh kayak grogi gitu. Makanya saya mending nulis daripada lisan saat itu. Oke, jadi untuk belajar Anda ini seperti apa? Kan ada yang harus dihafal begitu ya. Nah, untuk mengulangi materinya ini seperti apa? Tanya Yang atau pasti gimana? kalau Dengan misalkan hafalan semua berarti ya? menghafal nggak mungkin ya, karena daya hafal kita juga terbatas ya. Ya membaca hasil yang kami tulis tadi dengan ngeraba seperti ini. Cuman kalau saya prinsipnya minimal saya memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut atau dosen yang tempat saya kuliah sekarang. Soalnya kan kalau kita menghafal kan nggak mungkin Mas Zen. Tapi kalau kita paham, oh iya nanti ranahnya ke sana. Oh kalau seperti ini nantinya gini, seperti itu. Oke, itu untuk pelajaran seperti IPA begitu ya. Ya. Kalau untuk pelajaran yang ini seperti matematika, fisika. Matematika, Nah, itu gimana fisika, kita ada alatnya sendiri. Jadi ada alatnya sendiri bagaimana luas, bentuknya seperti apa, balok bentuknya seperti apa itu ada. Cuman teman-teman tunanetra jarang yang punya, hanya sekolah yang punya karena tidak dijual bebas. Yang dijual bebas hanya alat tulis sama beberapa permainan. Tunanetra juga bisa Mas Zen main
Permainan kayak catur, terus permainan kayak tenis meja itu Permainan ada. catur bisa? Ada, bisa. Bisa? Jadi catur tuh gini. Misalkan ini papan catur ya. Iya. Papan tuh dilubangi. Heeh. Papan dilubangi, misalkan yang putih atau yang hitam itu dikasih tanda. Misalkan yang putih lubangnya agak naik, terus yang hitam lurus ke bawah gini gitu. Sehingga kalau misalkan bagaimana menjalankan kerucut, bagaimana menjalankan stair, ya kita bisa. Cuman ya kalau teman-teman yang normal, teman-teman yang bisa melihat main catur sama kita yang nggak bisa lihat ya harus sabar karena kita ngerabah gini. Misalkan saya main sama Mas Zen ya. Mas Zen tek. Si jalan apa orang ini? Saya raba gini. Oh, dia menjalankan prajurit. Bagaimana caranya biar prajurit tidak melangkah ke raja saya? Berarti saya harus memindahkan mungkin benteng atau kuda di sininya gitu. Oke. Cuma gimana Saman kalau mengetahui kalau lawan main Anda ini merubah tempatnya? Itu kecurangan orang-orang biasa ya Mas Zen. Jadi mereka yang sering main sama kita, sama kita itu curangnya gitu. Jadi misalkan udah main gini ya, tes. Saya sudah pindah di sini, dia kadang pindah pelan-pelan gitu. Itu yang biasa main sama kita. Kalau nggak biasa, biasanya malah main serius. Oke, gitu. itu untuk permainan catur ya. Iya, Kalau dan untuk kita harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, kita nggak akan hafal. Ketika mereka mindah membohongi kita nggak tahu. Kita iya aja gitu. Oke, permainan apa lagi yang bisa dimainkan oleh Tunanetra. seorang yang seperti Tenis Anda? meja. Tenis meja bisa? Tenis meja. Cuman bedanya bolanya kita Dipegang. bukan dipegang. Didorong. Hah? Jadi bolanya tuh dikasih kelintingan, Ya. dalamnya bola tuh kasih bunyi-bunyian. Fungsinya adalah ketika nanti kalau jatuh itu kan enak gitu. Jadi mainnya tuh diginiin, nggak gini, tapi gini, lawan gini. Itu kalau tenis meja. Kalau sepak bola atau futsal, tunanetra juga bisa mas. Mungkin Ahbabun Nabi bisa membuktikan, cek di YouTube ya, sepak bola tunanetra atau futsal tunanetra itu ada. Ada beberapa metode. Yang pertama, tunanetra kalau main sepak bola atau futsal itu harus pakai helm. Kenapa? Iya, menghindari kalau waktu tabrakan sesama tunanetra kan? Gitu. Soalnya dulu waktu belum ada peraturan baru, tunanetra main sepak bola sesama tunanetra mas sering terjadi tabrakan. Terus ada yang cedera, sampai ada teman saya yang sempat kritis ya, hidungnya tuh kena tabrak salah satu teman juga yang waktu itu lari. Akhirnya sekarang peraturannya adalah kalau tunanetra main sepak bola harus pakai helm seperti itu. Oke, berbicara mengenai olahraga ini. Iya. Mas Denny punya hobi olahraga? Saya hobinya di catur. Catur ya. Catur. Makanya tadi ketika menceritakan bisa hampir detail ya. Tapi kalau tenis meja sama sepak bola ataupun futsal hanya sekedar bisa gitu saja. Oke, kapan-kapan kita main bareng ya. Boleh, Kita saya buktikan bawakan ya. catur dari rumah ya. Boleh. Oke. Masya Allah, tadi sempat disinggung bahwa Mas Denny ini saat ini menempuh Sebagai mahasiswa sebagai seorang mahasiswa Iya. ya, S1 ya. S1 insya Allah. Oke, ini katanya ada cerita menarik ini waktu pendaftaran. Iya. Bisa diceritakan Mas Boleh. Jadi waktu ada pendaftaran itu dari pihak kampus saya tidak langsung diterima ya, dan tidak ditolak juga. Tapi saya disuruh membuktikan bagaimana ketika nantinya saya belajar di kampus, apakah mandiri atau tidak. Nah ketika itu saya untungnya bawa laptopnya teman saya gitu. Waktu itu belum punya laptop sendiri. Nah saat disuruh mempresentasikan, saya kan sudah bisa menghafal tempatnya ini mas, gitu kan. Dari tempat duduk saya ke tempatnya presentasi, karena disuruh nancepin juga ke PowerPoint gitu kan. Nah saat itu waktu saya jalan, ada beberapa orang yang bilang, oh ternyata meskipun nggak bisa lihat bisa ke jalan ya gitu, bisa jalan ke tempatnya gitu. Nah saat saya menyalakan slide, mereka pun juga bingung gitu kan, kenapa kok bisa seperti ini, kok bisa muncul layar slide-nya seperti itu. Sampai pada akhirnya laptop saya matikan pun mereka sempat penasaran juga gitu. Sampai saya kembali jalan tuh ada kata-kata yang lucu tuh gini, ternyata melakukan ya koyo wong ketok ya gitu.
Lah wong saya kan cuma nggak bisa melihat, bukan nggak bisa jalan gitu loh. Tapi saya seneng digitukan Mas. Saya buat guyonan akhirnya gitu. Gitu. Baik, ini saat ini sudah menempuh semester berapa Mas Semester Denny? 6 insya Allah, mohon doanya. Jurusan? Hukum. Jurusan hukum. Betul. Jurusan yang menantang ini. Aduh. Baik, ini sejak semester pertama ini hal sulit apa yang Anda rasakan ketika Hal sulit sampai sekarang yang saya rasakan dengan beberapa teman-teman tunanetra adalah buku referensi sebenarnya Mas. Buku referensi itu kalau teman-teman yang reguler atau yang biasa sebut yang normal yang bisa melihat, ketika dosen ngasih tolong nanti pelajari di buku ini. Mereka kan tinggal beli. Di Malang banyak kan toko buku, Surabaya bahkan Pasuruan ada. Tapi kalau kita yang tunanetra, buku braille yang khusus buat kami untuk ilmu hukum itu tidak ada. Adanya hanya buku pengantar ilmu hukum, sangat dasar banget. Sedangkan kayak tentang hukum pidana, hukum perdata itu nggak ada. Sehingga kami hanya belajar dengan file PDF. Sedangkan file PDF sendiri kan kadang ada halaman yang acak, ada halaman yang nggak sesuai dengan bukunya. Tapi alhamdulillahnya Allah mengirimkan malaikat-malaikat terbaik buat saya. Jadi teman-teman di kelas saya itu banyak yang membantu. Misalkan saya butuh buku ini, tolong dong bacain ini nanti saya rekam. Alhamdulillahnya mereka mau gitu. Jadi kesusahannya hanya di buku sebenarnya. Hanya di buku, sama dulu itu susah menghafal tempat karena kan terlalu banyak kelas ya, sehingga sering saya salah kelas gitu. Oke. Dan itu ada cerita lucu juga Mas. Apa itu ceritanya? Jadi teman saya ada yang jahil. Waktu saya baru turun dari kendaraan online yang habis saya tumpangin ke situ kan. Teman saya, Den, bareng Den, ayo yang gitu. Saya nggak dinyampaikan ke kelas saya, malah saya dimasukkan ke kelas lain. Saya duduk, kan saya selalu minta memang duduk di depan ya. Karena kan saya juga ngerekam Bapak Ibu dosen yang menjelaskan. Ini waktu itu saya semester 2 Mas. Saya ditaruh di semester 4, kelas semester 4. Saya gini, ini siapa? Dosen kok asing? Terus teman-teman kanan kiri saya kenapa cuek ke saya gitu ya. Akhirnya saya baru tahu waktu ada salah satu yang nanya. Ada salah satu teman yang nanya, dulu belum kenal, sekarang ya sudah kenal, kakak tingkat kan. Insya Allah mau lulus sekarang. Loh, kok ini bukan teman saya ya? Nah, akhirnya setelahnya teman saya nanya, saya mengacungkan tangan gini. Iya Mas, silakan. Masnya semester? Mohon maaf Bu, saya semester 2. Ini mata kuliah apa ya Bu? Kok asing di saya? Mas, ini mata kuliah hukum dagang gitu kan. Semester 2 sekarang waktunya siapa? Hukum tata negara Bu, saya gitu. Loh kok diantar ke sini tadi? Aduh. Akhirnya ada salah satu teman yang membantu di kelas itu untuk mengantarkan ke tempat saya gitu. Oke, baik. Kalau di kuliahan ini orang-orang seperti Anda ini nggak ada perlakuan khusus ya? Artinya Alhamdulillah kelas beda, kemudian materi pelajarannya juga lebih ringan, begitu nggak ada? kalau di kampus saya tidak diperlakukan secara khusus dan saya juga tidak diperlakukan diskriminasi. Artinya saya dianggap sama oleh Bapak Ibu dosen yang ada di sana. Jadi saya tidak dianggap berbeda. Tidak ada kelas khusus, tidak ada dosen khusus, dan tidak ada mata kuliah khusus. Jadi semuanya saya sama. Setiap harinya ketika saya kuliah, ya kumpul dengan teman-teman yang bisa melihat seperti itu. Jadi kalau misalkan, tapi enak Mas. Bapak Ibu dosen bisa saya jadikan bahan guyonan di situ. Alhamdulillah dosen di Fakultas Hukum kan ramah-ramah ya, bisa bersahabat dengan kami gitu kan. Sehingga kalau misalkan ada yang menampilkan slide gitu. Nah, coba lihat gambar yang ini, saudara-saudara. Ini referensinya ada di buku ini nih. Bu, saya nggak bisa lihat. Saya bikin guyonan seperti itu akhirnya. Seperti itu. Termasuk ujian pun ini juga nggak ada perlakuan khusus ya untuk Kalau orang ujian seperti saya hanya ditempatkan ke tempat yang khusus. Jadi misalkan UAS, saya ditempatkan di ruangan dekan biasanya, ruang pimpinan fakultas. Nah, cara ujiannya bagaimana? Gitu kan? Anda. Dibacakan. Dibacakan oleh pendamping. Siapa yang mendampingi? Pihak dosen kah atau teman dari luar? Nah, sudah menjadi kesepakatan saya dengan Bapak Ibu dosen dan dekan di Fakultas Hukum. Kalau saya
tidak akan merepotkan beliau-beliau sehingga saya ketika ujian harus membawa pendamping sendiri. Seandainya pun saya minta Bapak Ibu dosen yang mendampingi ya pasti mereka mau, tapi kan saya sudah berjanji tidak akan merepoti beliau-beliau sehingga ya saya harus bawa teman luar seperti itu. Oke, apa yang memotivasi Anda untuk Kuliah. Ini yang belum saya ceritakan ke Ahbabun Nabi juga ya. Terlalu banyak cerita ini. Saya sebagai relawan Mas di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak itu mulai tahun 2016. Jadi saya yang tidak bisa apa-apa akhirnya belajar ilmu di sana karena tugas kami kan penguatan psikis pada korban ya. Korban kekerasan perempuan, korban kekerasan anak. Kita kan penguatan sehingga kita harus juga datang ke pengadilan manakala ada persidangan gitu kan. Nah, saya sering ikut datang sidang tapi nggak paham apa yang disampaikan oleh hakim, apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini junto ini nih, apa sih maksudnya gitu kan. Akhirnya itulah ketertarikan saya bisa kuliah di Fakultas Hukum Unmar Pasuruan. Seperti itu. Dan itu yang menjadi Motivasi saya untuk kuliah. Motivasi Anda juga untuk memilih jurusan hukum. Betul. Karena waktu itu ada 3 jurusan yang ingin saya pilih sebenarnya. 1, saya ingin memilih jurusan kewarganegaraan, tapi karena kampusnya belum bisa menerima saya mau milih psikologi Mas. Di kampus lain juga sama, kampusnya belum bisa menerima saya juga, sehingga saya akhirnya mencoba ke Unmar Pasuruan. Alhamdulillah saat itu Unmar tidak bisa langsung menerima dan tidak menolak, tapi menjanjikan. Alhamdulillah diterima beneran sampai sekarang saya semester 6. Oke, mungkin ada seorang yang membuat Anda itu menjadi sosok figur lah untuk Anda bisa terus semangat begitu. Atau mungkin sebagai contoh ini, ada orang yang seperti saya tapi bisa sukses seperti Ada. Ada. Salah satu teman saya yang sekarang menjadi pegawai negeri di Komnas HAM. Beliau seorang disabilitas tunanetra. Beliau kerja di Kemenkumham dan beliau fakultas hukum dari salah satu universitas di Malang. Jadi ceritanya beliau ini bukan tunanetra dari lahir. Seperti yang saya ceritakan tadi, beliau ini semester 3 di Fakultas Hukum di salah satu universitas di Malang, pulang ke rumahnya, kan rumahnya Pandaan, di Malang ngekos. Pulang kecelakaan Mas. Kecelakaan kalau tidak salah ceritanya kedua matanya ini kemasukan kaca mobil. Nah, itu naudzubillah. Sehingga dia divonis tidak bisa melihat atau tunanetra itu tahun 2011. Sempat berhenti kuliah 2 tahun. Akhirnya kuliah lagi 2014. Terus dia menjadi motivator buat saya. Saya mikirnya gini, ini loh mereka dia yang bukan tunanetra dari lahir tetap semangat. Kenapa saya enggak? Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kuliah. Sebenarnya keinginan kuliah itu dari 2013 ya, dari awal saya lulus SMA. Tapi karena biaya belum mendukung, akhirnya ya saya harus menunggu sampai akhirnya terkumpullah biaya. Karena saya kuliah biaya mandiri Mas, insya Allah tidak merepotkan orang tua gitu kan. Sampai pada akhirnya sekarang ada salah satu dosen tetap di sana yang menjadi donatur pribadi saya mulai semester 4 kemarin. Selain saya mendapatkan prestasi akademik, beasiswa prestasi akademik di semester 5 dan 6. Luar biasa. Alhamdulillah. Prinsip saya memang seperti ini. Dulu kan memang sempat ya saya dibikin down sama beberapa orang. Kamu mau kuliah dapat biaya dari mana gitu kan. Saya jawab, kalau kita punya niat, Allah pasti ngasih jalan. Ya jalannya di sini gitu kan. Karena jujur antara penghasilan dengan biaya SPP itu nggak nyampe sebenarnya. Penghasilan saya 1 bulan cuma 400 ya kan. Sedangkan SPP-nya berapa? Tapi karena niat insya Allah Allah melihat dari situ, ya pasti ada saja yang bantu seperti itu. Oke, baik. Sering curhat atau sharing gitu bareng teman-teman yang kondisinya seperti Anda? Kalau curhat dengan teman-teman yang kondisinya sesama malah jarang ya. Oh, jarang. Saya malah sering menerima curhatan dari teman-teman yang sering menerima curhatan ya, ya. dari teman-teman yang bisa melihat. Yang paling parah adalah curhatan tentang kekasih, Mas. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Dengan keadaan Anda seperti ini, Iya.
Anda bisa bergaul seperti orang-orang normal ya, artinya Alhamdulillah. Saya percaya dengan omongan orang-orang yang pernah berkata dalam bahasa Jawa, lek awak dhewe nandur api pasti cukule api, kan gitu kan. Saya memang berusaha meskipun masih belum maksimal ya. Berusaha menanamkan hal yang baik, bukan kebaikan. Kalau kebaikan sudah atas ya, tapi saya berusaha menanamkan hal yang baik. Insya Allah saya yakin di samping kanan kiri saya, depan belakang saya ada orang-orang baik. Saya menemukan orang-orang baik di Nabawi, Mas. Masya Oh iya, termasuk Mas Zen, Mas Idris, Mas Raka, Mas Arif, terus siapa lagi kemarin? Karena saya diberi kesempatan ngobrol di sini kan buat saya kan sesuatu hal yang baik juga. Oke, Gitu. ini kalau untuk kemana-mana ini ada teman yang siap untuk nganter atau gimana ini? Kalau temen yang standby nggak ada ya, karena kan mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Ya aplikasi lah yang membantu. Cuman ada beberapa teman yang memang selalu ada ketika saya butuh. Misalkan saya belum punya uang cukup buat aplikasi gitu ya. Ya tolong dong anterin ke sini jam sekian. Ya pokoknya nggak dadak, pasti ada saja yang mau nganter gitu. Sering diisengin atau ditipu seorang dengan keadaan Anda seperti ini? Kalau diisengin, ditipu, mungkin sudah ribuan kali ya. Tapi itu tadi Mas, saya menganggapnya itu bercanda. Makanya saya nggak pernah ngambil hati dengan bercandaannya orang-orang. Kayak tadi mau ke sini sebenarnya diisengin saya. Sama? Krunya sini. Loh, iya kan janjinya mau nganter kan? Iya, iya. Oke, ini ditipu atau diisengin yang paling parah ini menurut Mas Denny? Apa? Kalau diisengin atau ditipu yang paling parah itu jalan Mas. Jalan. Jalan. Jadi gini, saya minta antar ke Mas Zen. Waktu itu memang mendekati ini ya, mendekati apalah, mendekati hari kelahiran saya, gitu kan. Sehingga ada surprise nggak jelas mungkin. Saya misalkan minta antar ke Mas Zen kan, Mas tolong dong antarkan saya ke Suara Nabawi. Diantar memang sama Zen, tapi nggak dinyampaikan ke Suara Nabawi. Dinyampaikan ke tempat lain, terus ditinggal. Loh, kok suasananya beda, kok asing ya gitu. Jujur Mas, waktu itu parahnya saya nggak megang uang dan HP saya mati. Kenapa saya berani? Karena saya kan sudah dekat sama dia gitu. Ya kayak kedekatan saya sama Mas Zen gitu kan. Saya sudah bilang bensinnya ben ya kayak gitu. Nah, ketika ditinggal memang dia bilang kan, nanti tak jemput jam berapa kamu WAO gitu. Ya nggak bisa WA, HP saya mati gitu kan. Saya sempat bingung nyari orang karena nggak bawa tongkat juga gitu kan. Akhirnya ada orang yang membantu. Mas mau kemana? Saya mau ke sini Pak, tapi ini daerah mana? Loh, saya kurang Mas, kurang 2 kilo katanya orangnya. Ya Allah Pak, bingung saya, HP saya mati Pak, boleh pinjam PB atau tempat cas? Enggak, saya mau kemana sih, tak antar wis. Loh kan, ada orang baik, Allah ngirim orang baik akhirnya gitu. Seperti itu. Baik, ini untuk komunikasinya ini punya alat khusus atau gimana Mas Denny? Nah, Untuk kalau komunikasi bisa saya tunjukkan nggak apa-apa boleh, ya? boleh, monggo. Nah, misalkan saya kalau mau WA, kalau mau apa itu menggunakan handphone ini Mas. Jadi menggunakan Pakai aplikasi handphone WA juga ya? pakai aplikasi. Ini aplikasinya namanya Talkback, tulisannya TALKSBACK. Jadi teman-teman tunanetra mengaksesnya ini. Insya Allah handphone yang sudah smartphone semua sudah bisa akses. Cuman ada tambahan aplikasi khusus namanya screen reader. Kalau nggak ada itunya akan merusak layar. Nah jadi misalkan saya membuka WA gitu kan. Nah dia akan muncul, akan bunyi seperti ini. Pola ngetuknya berbeda dengan teman-teman yang normal. Kalau teman-teman yang bisa melihat kan gini bisa ya. Tapi kalau ini jalannya geser kanan kiri, terus dua jari seperti itu. Coba mungkin saya mau WA ke Mas Zen ya. Nah misalkan saya cari dulu. Nah Untuk cari kontaknya? cari kontak. Nah ini kan bunyi cari. Coba saya ketik. Nah dia akan cari sampai saya menemukan Mas Zen gitu kan. Sebentar, nah ini Mas Zen kan. Coba saya WA ya. Oke. Nah, Mas, posisi di mana? Oke. Misalkan saya pingin cek salah apa enggak, kita tinggal geser kanan kiri.
Oke, saya merasa ada yang kurang, Mas, posisi di mana kok ini double N gitu kan. Tapi kalau misalkan biasanya banyak yang tipu-tipu ya, nggak masalah kita kirim aja. Nah, sampai nemu tombol send. Nah, ini kan send kan? Kita kirim 2 kali jalannya. Nah, udah selesai. Caranya seperti itu. Seandainya pun dibales, bunyinya akan tetap sama. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Ternyata dengan keadaan seperti ini tidak menghalangi Anda untuk bisa beraktivitas seperti orang Alhamdulillah, normal ya. betul. Masya Allah. Makanya Oke. kan kenapa kemarin waktu ditanya terkait dengan tema, saya lebih setuju kreativitas tanpa batas dari sang disabilitas gitu kan. Karena kita masih bisa melakukan apa saja yang kita mau dengan apa yang masih ada, organ tubuh kita yang masih fungsi. Kita mungkin nggak bisa melihat, tapi kan kita masih bisa menggunakan indera perabaan, pendengaran, ya kan? Nah, misalkan kita yang nggak bisa mendengar, kan kita masih bisa menggunakan penglihatan. Bahkan, mohon maaf Mas, saya pernah dapat cerita memang dari salah satu guru saya. Dulu itu ada perempuan sukses yang mana dia tuh punya kekurangan, mohon maaf, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tangannya agak susah digerakin. Kalau kami sebut namanya tunadaksa gitu kan. Itu saja bisa mendirikan universitas, gitu kan? Subhanallah. Gitu kan. Bagaimana dengan kami yang masih dikasih organ yang tersisa? Kayak misalkan saya belum bisa melihat, tapi kan tangan, kaki, dan telinga ataupun mulut saya kan masih bisa digunakan seperti itu. Oke, baik. Berbicara mengenai prestasi ini, prestasi apa yang pernah sampean raih hingga selain tadi yang sudah disebutkan? Nggak apa-apa nih diceritakan Boleh, Mas. boleh. Ini Saya jadi sungkan ya. ini sebagai inspirasi untuk teman-teman ini. Ya, alhamdulillah Babu Nabi, prestasi-prestasi yang pernah saya dapatkan tadi sudah saya ceritakan. Lomba Pildacil juara favorit tingkat kecamatan Grati. Terus Olimpiade Matematika juara 2 tingkat Jawa Timur tingkat tunanetra se-Jawa Timur. Terus juara 2 lomba mengarang dan bercerita tingkat provinsi juga sama tunanetra. Terus nilai terbaik ujian nasional kedua se-Jawa Timur khusus tunanetra. Itu banyak sih sebenarnya Mas. Saya pernah ikut lomba juga, lomba bikin artikel jurnalistik. Alhamdulillah itu juara 1 tahun 2019 kemarin. Tempatnya di Unmer sendiri. Terus saya sekarang mungkin organisasi yang perlu saya jelaskan ya. Organisasi, saya sebagai wakil ketua di DPC Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Kabupaten Pasuruan. Jadi teman-teman tunanetra itu ada wadahnya sendiri Mas Zen, untuk kota, kabupaten se-Indonesia. Jadi kalau memang Ahbabun Nabi mempunyai keluarga yang tidak bisa melihat, monggo diajak gabung di kegiatan kami. Karena dalam 1 tahun kami punya 4 kegiatan Mas Zen. Jadi halal bihalal, terus peringatan Maulid Nabi, terus arisan dan rapat besar program kerja seperti itu. Terus juga saya sekretaris di ITMI. ITMI itu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu ya. Sama beberapa organisasi di kampus. Masya Allah. Prestasi udah banyak dikumpulin ya. Kemudian juga aktif juga ada di kegiatan organisasi-organisasi. Insya Allah, ya. insya Allah. Oke. Mas Denny juga ada target ingin berkeluarga? Ini pertanyaannya. Oke, target tahun berapa atau usia berapa Mas Kalau Denny? target, Atau jangan-jangan sudah punya kali ya? kalau target berkeluarga usia berapa, sebenarnya saya pengen nanti setelah saya sarjana hukum, saya berharap sudah ada perempuan yang bisa mendampingi saya. Tapi jujur, untuk sekarang saya masih belum ke sana dulu. Oke. Karena saya masih trauma. November kemarin saya ditinggal menikah. Lo jujur lo ini saya. Oke. Tapi kalau misalkan Ahbabun Nabi, kalau misalkan terlalu lama Pak, nunggu. Terlalu lama nunggu. Iya mungkin ya. Tapi kalau misalkan Ahbabun Nabi yang mungkin punya putri yang mau ini saya, monggo nggak apa-apa. Loh, itu namanya inklusi Mas. Kan Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan ini sudah mencanangkan kota inklusi ya. Artinya kan teman-teman disabilitas atau teman-teman berkebutuhan khusus bisa
melakukan sekolah di sekolah reguler atau bahasanya sekolah umum gitu kan. Cuman kalau ada yang tunanetra menikah dengan yang normal itu biasanya teman-teman bercandanya nyebutnya keluarga inklusi seperti itu. Gitu. Masya Allah. Jarang loh Mas, orang-orang yang dengan keadaan seperti Anda ini bisa tabah, kemudian sabar, kemudian bisa nerima dengan keadaan yang seperti Anda alami saat ini. Yang menjadi catatan sebenarnya satu. Ketika Apa itu? kita tidak bisa menggunakan satu organ tubuh kita secara bagus, kita satu harus mensyukuri dan kedua ada kemauan untuk terbuka. Karena orang sukses tuh kadang ada dua, Mas. Ini bukan berbicara masalah takdir ya, tapi masalah kehidupan. Orang sukses tuh ada dua. Kalau enggak hatinya terbuka, hatinya terluka. Hatinya terbuka maksudnya gimana? Oh iya, saya nggak bisa melihat. Tapi kan saya masih bisa mendengar, saya masih bisa bicara. Saya harus punya kreativitas. Kalau hatinya terluka, banyak orang yang menghina saya, banyak yang orang gini ke saya. Kalau saya nggak bisa apa-apa, akan jadi apa saya? Nah, seperti itu. Oke, Masya Allah. Ada atensi yang masuk. Boleh, monggo. Saya coba bacakan ini ya. Iya, siap. Saya coba bacakan ini. Ini dari Abbas yang ada di Warung Dowo. Iya. Nah, saya Assalamualaikum, Mas mendengar Abbas. cerita Mas Denny ini, kita baru sadar begitu besar nikmat Allah pada saya, Subhanallah, diberi indera alhamdulillah. penglihatan, tapi saya kurang bersyukur. Dan cerita ini merupakan cambuk bagi saya agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Amin, wa amin, Ta'ala. amin, insyaallah. Oke, Masya Allah, Mas Denny ya. Nggih. Segudang prestasi yang sudah dikumpulkan. Nah, kalau boleh dijawab ini ya, Mm-mm. angan-angan atau cita-cita Mas Denny terbesar yang ingin diwujudkan saat ini? Cita-cita sebenarnya banyak, tapi yang pingin saya wujudkan adalah membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua. Sempat, Mas, saya kalau berbicara tentang ini mungkin pengen nangis juga ya. Saya pingin bisa menghajikan orang yang sudah membesarkan saya. Mungkin kakek sama nenek dan kedua orang tua saya juga. Seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan keinginan bisa menjadi doa supaya Allah mengabulkan seperti itu. Oke, baik. Terakhir Mas Denny Iya, ya. monggo. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang seperti Anda dan Siap. juga teman-teman yang lain. Oke, Barangkali sebagai motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman ya. betul. Oke, monggo silakan. Ahbabun Nabi yang dirahmati Allah, yang mendengarkan talk show hari ini dengan tema kreativitas tanpa batas dari sang disabilitas, saya berharap jenengan-jenengan yang mempunyai keterbatasan seperti saya atau yang mungkin mempunyai keterbatasan tapi tidak pada mata, kita tetap harus bersyukur karena selain Allah memberikan kekurangan kepada kita, pasti Allah menyimpan banyak kelebihan yang harus kita asah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ahbabun Nabi atau Bapak Ibu yang mendengarkan yang mempunyai keluarga atau putra-putri yang ABK atau anak berkebutuhan khusus atau yang memiliki keterbatasan dalam bidang apapun, jangan menyerah, jangan minder. Karena jenengan-jenengan adalah orang terpilih yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah, yang bisa menerima keadaan seperti itu. Sekolahkan mereka, ajak mereka bergaul dengan orang yang lainnya, ajak mereka di organisasi-organisasi yang mewadai. Jangan takut dihina, jangan. Karena itu adalah bagaimana Allah menguji kita, bagaimana Allah memberikan kita kesabaran. Karena mohon maaf Mas Zen, tidak semua orang tua mampu menerima keadaan yang seperti ini. Karena mohon maaf, cuman cerita, saya punya teman sekolah dulu, tidak bisa jalan, padahal orang tuanya yang non sewu pegawai negeri. Dia malu kalau punya anak seperti itu, sehingga anaknya disembunyikan. Anaknya kalau misalkan ada tamu di rumahnya, kan beliau seorang pelayan ya, pelayanan gitu kan di kantornya. Saya cerita seperti ini bukan apa, tapi untuk motivasi jenengan semua. Malah sempat diakui anaknya pembantunya. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita seperti itu artinya kita kufur dengan apa yang Allah berikan. Karena ketika kita bersyukur, apapun nikmat yang Allah berikan, kita selalu cukup. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, selamanya akan seperti itu. Mungkin itu saja Mas Zen.
Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Denny ya. Nggih, siap Baik, sama-sama. sukses selalu Mas Amin, Denny amin. untuk Matur nuwun. karirnya, semua Insyaallah. harapan-harapannya ini semuanya Amin. mudah-mudahan segera terwujud Amin, ya. insyaallah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, ahbabun nabi ayyuhal mustamilal kiram rahimakumullah, dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Suara Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan kita sering mengeluhkan keadaan kita. Namun kalau kita melihat bagaimana tadi ceritanya Mas Denny dan keadaan Mas Denny, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segalanya dan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwa untuk menjadi orang yang sukses dan juga memiliki kreativitas, keterbatasan itu tidak menghalangi seseorang untuk bisa berprestasi dan juga berkreativitas. Baik, itu mungkin yang bisa kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, dan mohon maaf untuk segala kekurangan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi ada di kesempatan yang lebih baik lagi, dan saya harus pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lebih ya. 1 jam ya ini. Iya. Berapa? Jam setengah 2 sekarang. Setengah 2. Tadi kita masuknya jam 12.20. Iya dah. Ini sudah off kan? Tapi di kameranya masih. Oh ini minumin Mas Denny. Masa belum mas? Ya. Nih Kak Pinandi nih.